Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan sebuah rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Amal Lafiari dari Aceh, Fajar Arifani dari Gempol, Noah Supian dari Majalengka, ZRCO Musik dari Malaysia, Haidar Ali dari Jepang, Putu Sanga dari Bali, dan Yani Ham dari Probolinggo, Misna Device dari Pekanbaru, Veldi Fuasi dari Lampung, dan Lisa Alesa dari Pengandara. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa, nanti di next video ya, soalnya Mimin nyebutinnya dari urutan yang paling bawah. Hehehe. Pasti nanti Mimin sapa kok. Tetap pantangin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Game On 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota Hyderabad yang indah dan berkehidupan yang sangat mewah, terlihat seorang pria bernama Siddharth yang merupakan seorang pekerja sebagai eksekutif pemasaran di perusahaan game yang bernama Game Loop yang sangat terkenal di kota tersebut. Di samping itu juga Siddharth mempunyai teman bernama Rahul, yang mana Rahul berperan sebagai sahabat sekaligus sebagai keluarganya. Sementara itu Siddharth memiliki seorang wanita yang begitu berarti dalam hidupnya ketimbang Rahul, yang merupakan kekasih Siddharth, yaitu Moksha, yang cantik dan semelehoy. Yang mana Siddharth sudah lama menjalin cinta asmaranya terhadap Moksha yang merupakan wanita pilihannya dalam kehidupan Siddharth. Namun tiba-tiba saja seorang pria botak tengah yang merupakan bos perusahaan game tersebut bernama Surya, yang sangat dibenci oleh karyawannya karena omongannya yang sangat pedas serta caci makinya yang selalu dilontarkan terhadap orang pendiam seperti Siddharth. Surya kemudian memarahi Siddharth karena telah terlambat mengirim email ke 99 Ghoul. Setelah itu Siddharth meminum sebuah pil yang selalu membantunya menenangkan pikirannya Siddharth yang selalu kacau. Siddharth kemudian kebingungan karena Siddharth diberi waktu cuma selama 2 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Dan beruntungnya sahabatnya yaitu Rahul ingin membantunya, namun Rahul meminta agar Siddharth menyiapkan minuman alkohol serta sebuah rokok. Di malam harinya Rahul pergi ke kontrakan Siddharth untuk membantunya. Terlihat Moksha yang bahenol sedang mengusapkan krim ke anggota kakinya yang kemudian membuat Rahul ngiler melihatnya. Rahul kemudian mengatakan, jika ada masalah pasti ada solusinya. Keesokan paginya di kantor perusahaan game tersebut, terlihat Surya sedang memuji Rahul yang telah membuat sponsor gamenya sehingga semakin ramai orang untuk menggunakan gamenya tersebut. Surya kemudian memberikan gaji 2 kali lipat sebagai imbalan karena Rahul telah mengangkat nama perusahaan tersebut. Tak lama kemudian Siddharth datang ke perusahaan tersebut, tetapi Surya memarahinya karena Siddharth belum membayar uang muka perusahaan. Karena dengan alasan ceknya di saat itu telah diambil oleh orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Dan setelah itu pun Surya kemudian memerintahkan Siddharth untuk pergi dari kantor tersebut dan memecatnya. You are fired, man. Go away. Sementara itu Siddharth mendapati dirinya terjerat oleh label pecundang yang gigih, yang mana kejujuran yang tak tergoyahkan menjadi pedang bermata dua yang membuatnya rentan dieksploitasi oleh rekan kerjanya yang selalu memanfaatkan integritasnya Siddharth yang seolah-olah takdir berkonspirasi melawan dirinya. Sesampainya Siddharth di rumah dengan penuh kesedihan, Siddharth kemudian mendengarkan suara Moksha yang sedang berduaan di dalam kamar bersama laki-laki lain. Seketika Siddharth sudah tenggelam di dalam keterpurukan yang selalu menimpa dirinya. Dan kini Siddharth harus kuat untuk menerima sebuah takdir yang telah diciptakan untuk Siddharth. Tak lama kemudian Moksha keluar dari kamarnya bersama laki-laki lain yang ternyata adalah Rahul. Sontak Siddharth kaget bahwa temannya yang sudah dianggap sebagai keluarganya tersebut sudah mengkhianati dirinya. Moksha kemudian meminta agar Siddharth mengakhiri hubungannya karena Siddharth kini sudah menjadi seorang pecundang yang tidak memiliki pekerjaan apapun, melainkan Siddharth kini menjadi orang yang miskin. Sorry, Mama. Setelah itu Siddharth pergi ke tempat pembuangan sampah untuk menenangkan pikirannya. Di saat itu 2 orang preman memalaki Siddharth agar memberikan barang berharga kepada 2 preman tersebut. Namun preman tersebut pergi karena Siddharth sangat berperilaku tidak waras sama sekali. Siddharth kemudian meminum bir untuk menenangkan pikirannya tersebut. Sementara itu, di tempat tersebut Siddharth telah dipantau oleh sebuah CCTV yang memperhatikan pergerakan yang dilakukan oleh Siddharth. Di saat Siddharth agak kesusahan untuk meminum birnya karena lalat telah mengganggu dirinya. Dan tiba-tiba saja sebuah handphone yang berdering tepat di belakang Siddharth.
yang mana Siddharth mengira bahwa ada seorang yang telah meninggalkan handphone semahal itu di tempat pembuangan sampah tersebut. Tiba-tiba saja handphone tersebut berbunyi dan yang mana Siddharth telah masuk ke dalam sebuah game psikologis. Game tersebut kemudian memerintahkan Siddharth untuk menyelesaikan misi yang pertama, yaitu membunuh lalat yang berterbangan. Lalu diberi waktu selama 60 detik karena telah mengganggu dirinya. Dan jikalau Siddharth berhasil menyelesaikan misi pertamanya, maka akan diberi hadiah uang sebesar 1 lakhs rupiah. Siddharth yang kemudian melemparkan handphone tersebut dan mengabaikan perintah tersebut. Namun lama-kelamaan Siddharth risih dengan lalat yang mengganggunya tersebut. Siddharth kemudian sangat berhati-hati lalu memusnahkan lalat tersebut dari hadapan Siddharth. Siddharth yang kemudian membuka handphone tersebut kembali lalu pergi ke sebuah mesin ATM untuk mengecek kebenaran hadiah itu. Dan benar saja Siddharth sangat bahagia setelah mendapatkan uang dari permainan tersebut. Dan di samping itu permainan tersebut telah dibuat oleh seseorang yang sangat misterius. Setelah itu Siddharth pergi ke restoran untuk menikmati makanan yang sangat enak-enak. Tiba-tiba saja permainan tersebut kemudian memerintahkan Siddharth untuk membuat seseorang anak kecil menangis, yang mana Siddharth akan diberi waktu selama 300 detik dan akan mendapat imbalan sebesar 3 lakhs rupiah. Setelah itu Siddharth menghampiri salah satu anak perempuan yang duduk tidak jauh dari hadapan Siddharth. Siddharth kemudian kebingungan harus melakukan apa untuk membuat anak perempuan tersebut menangis, yang mana anak tersebut malah tertawa dan mengikuti gaya yang dilakukan oleh Siddharth. Dan akhirnya Siddharth menjedotkan kepalanya ke meja yang mengakibatkan anak tersebut menangis. Dan setelah itu Siddharth pergi pulang ke rumah dengan raut wajah yang sangat gembira telah mendapatkan uang sebanyak itu. Keesokan paginya Siddharth mendapat misi selanjutnya, yang mana Siddharth harus menghajar lalu mempermalukan orang yang sangat Siddharth benci dan akan diberi hadiah sebesar 5 lakhs. Namun Siddharth agak ragu untuk melakukan hal tersebut karena selama seumur hidupnya ia tak pernah melakukan hal itu. Setelah itu Siddharth pergi ke kantor perusahaan Game Loop. Siddharth kemudian menghampiri Moksha dan Rahul karena mereka berdua lah yang menjadi tersangka sebagai orang yang dibenci oleh Siddharth. Siddharth kemudian memerintahkan mereka untuk menjawab jujur. Jikalau mereka tidak jujur maka Siddharth akan menamparnya. Dan benar saja Siddharth telah menampar mereka berdua karena tidak mengatakan yang sejujurnya. Dan di saat itulah Siddharth telah mempermalukan mereka berdua tepat di depan seluruh karyawan Game Loop. Tak lama kemudian Pak Botak yaitu Surya datang karena mendengar keributan yang telah terjadi. Siddharth kemudian membanting Surya ke meja hingga Surya ketakutan dan sangat gemetaran. Para penjaga kemudian masuk ke dalam untuk mengamankan Siddharth yang membuat keributan di dalam perusahaan tersebut. Namun Siddharth malah mengajar para penjaga tersebut, lalu mengambil uang yang diberikan sebagai sogokan. Setelah itu Siddharth pergi dari tempat itu lalu mendapatkan bonus uang yang cukup banyak. Dan setelah itu Siddharth menikmati uang-uang tersebut dengan berpenampilan sangat keren dan mendapat sebuah mobil Jeep sebagai bonus utamanya karena sudah berhasil menyelesaikan beberapa misi dengan sangat baik. Beberapa hari kemudian di saat Siddharth sedang memasak, tiba-tiba saja seorang pria merupakan pemilik atau pembuat film tersebut menelpon Siddharth, yang mana pria tersebut mengatakan bahwa kini permainan baru saja dimulai, yang terdapat pemain-pemain yang tidak dikenali oleh Siddharth untuk saling bertarung dan memperebutkan menjadi seorang pemenang. Dan di dalam permainan tersebut akan menentukan dua nasib, yaitu bisa saja hidup dan menjadi pemenang ataupun mati sebagai pecundang. Dan setelah itu pun Siddharth menyetujui dan mengikuti arahan serta peraturan di dalam game tersebut. Setelah itu terlihat seorang wanita cantik nan bohai bernama Tara berada di dapurnya Siddharth. Di saat itu Tara telah masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Siddharth dan sedang menari-nari sembari ngudut di sana. Sontak Siddharth kaget karena Tara telah masuk ke rumahnya tanpa seizin ataupun diundang oleh Siddharth. Tara kemudian meminta kepada Siddharth karena ia telah dipecat dari perusahaan game tersebut dengan alasan Tara bersiul di saat Siddharth menampar bosnya. Namun Siddharth mencela permintaan Tara karena Siddharth tidak ada sangkut pautnya dengan Tara yang dipecat. Dan setelah itu Tara pergi dari rumahnya sembari mengejek Siddharth bahwasanya Siddharth bodoh dan mendesis seperti ular kobra, yang membuat cintanya Tara gadis akan luluh kepada Siddharth. Sementara itu dua orang dan satu orang kakek tua misterius yang merupakan pembuat game tersebut yang sedang memantau Siddharth dari studionya, dan rencananya kini telah berhasil membuat Siddharth semakin masuk dalam permainan tersebut. Keesokan harinya Tara menghampiri kembali Siddharth yang sedang berlatih untuk mengajaknya makan bersama. Di saat itu awalnya Siddharth tidak ingin pergi bersama Tara karena sedang sibuk berlatih untuk memperkuat daya tahan tubuhnya.
Namun Tara mengatakan bahwa ia akan menceritakan mengenai sosok dalam hidupnya yang paling disukai Siddharth sambil makan paya. Di restoran ternyata Tara tidak sama sekali menceritakan kepada Siddharth. Siddharth kemudian pergi karena waktunya sudah dimakan oleh istirahat dan kesenangan, sehingga lupa untuk berlatih. Terlihat Moksha dan Rahul berada di restoran tersebut untuk makan malam berdua juga. Moksha kemudian menghampiri Tara lalu berkata, "Hei, mengapa kamu menggodanya? Padahal dia itu kan tidak mempunyai kekayaan sama sekali," tanya Moksha. Tara kemudian menjawab bahwasanya Tara mendekati Siddharth karena cinta yang sangat mendalam, bukannya karena nafsu untuk menikmati kekayaan. Tak lama kemudian Siddharth pun menghampiri Tara lalu mengajaknya untuk pulang karena sudah larut malam. Namun di saat itu Tara tiba-tiba saja langsung mencipok dan merangkul Siddharth untuk membuktikan kepada Moksha bahwa cintanya bukan abal-abal. Setelah itu Tara meminta maaf kepada Siddharth karena telah kebablasan dalam alasan sangat kesal kepada Moksha. Siddharth kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia agak sedikit trauma untuk menjalin cinta terhadap Tara karena setiap yang dicintainya pasti akan selalu meninggalkan dirinya. Di saat itulah Siddharth menjalin hubungan bersama Tara karena Tara meyakinkan tidak akan meninggalkan Siddharth. Dan terlihat Siddharth selalu berlatih dengan sangat giat setiap hari dan selalu didampingi oleh Tara sebagai penyemangat dirinya. Beberapa hari kemudian Siddharth mendapatkan surat yang dikirim dari pemain tersebut. Dan kali ini yang menunjukkan kali ini Siddharth harus menjalani misi menjadi seorang pria. Siddharth kemudian pergi ke tempat yang membuatnya menjadi seorang pria. Setelah itu Siddharth pergi ke sebuah tempat pergulatan ilegal yang mana Siddharth telah diberitahu bahwa Siddharth diberikan waktu 10 menit untuk menjadi bijaksana. Bahwasanya Siddharth terus mengeluarkan semua kekuatannya dan selanjutnya pria misterius tersebut akan memberikan petunjuk. Terlihat seorang pria kekar telah menantang Siddharth untuk bertarung yang merupakan targetnya Siddharth dalam misinya kali ini. Awalnya Siddharth tidak ingin melawannya, namun Siddharth kemudian diberikan kata-kata oleh pria misterius tersebut bahwasanya orang yang mati dalam peperangan disebut dengan pejuang dan orang yang lari dari peperangan disebut seorang pecundang, ucap dari pria tersebut. Dan setelah itu pun Siddharth langsung berubah pikiran lalu bersiap untuk melawan pria kekar tersebut. Setelah itu pertarungan dimulai, Siddharth kemudian menghajar pria kekar tersebut sampai terjatuh. Lagi-lagi pria misterius tersebut memberikan petunjuk bahwasanya petarung melatih semua keterampilannya untuk belajar, bukan untuk bertarung. Pria misterius tersebut kemudian memberikan pilihan untuk memilih merah yang berarti memukul dan hijau yang berarti dipukul. Dan setelah itu pria misterius tersebut yang memutuskan bahwa Siddharth harus memilih warna hijau yang berarti dipukul. Yang mana Siddharth harus dipukul oleh pria kekar tersebut dalam waktu 3 menit. Terlihat Siddharth telah dipukuli oleh pria kekar tersebut hingga terkapar dan berdarah. Namun Siddharth malah tertawa yang membuat pria kekar tersebut kesal dan waktunya Siddharth untuk memukul akhirnya tiba. Siddharth kemudian bangkit lalu membantai pria kekar tersebut dengan sangat brutal, sehingga pria kekar tersebut jatuh terkapar tidak berdaya lagi karena sudah dibantai balik oleh Siddharth. Namun Siddharth masih memukuli pria kekar tersebut sampai wajahnya berlumuran dengan darah dan hampir saja tewas, yang membuat para penonton semakin ketakutan dengan keganasan Siddharth. Di samping itu pria misterius tersebut dan anggotanya memberikan hukuman kepada Siddharth karena Siddharth tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, melainkan malah melampaui batas. Dan tak lama kemudian Tara pun menghampiri Siddharth dengan mengatakan bahwa Tara kini semakin takut dengan Siddharth. Tara kemudian bertanya kepada Siddharth, "Apa yang kemudian telah merasuki dirimu sehingga berbuat sejahat itu?" tanya Tara. Siddharth kemudian mengatakan bahwa pria kekar tersebut telah mengatakan Siddharth adalah bajingan. Tara kemudian menyangkal jawaban Siddharth karena kata kecil itu telah membuat orang lain terluka parah hingga hampir saja mati. Sontak Siddharth kemudian mencekik Tara lalu meminta maaf kepada Tara karena dirinya sedang terbawa sebuah emosi. Tara kemudian mengatakan bahwa yang sebenarnya kau cintai dan kau sayangi adalah ibumu sendiri. Sontak Siddharth marah dengan mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan membunuh ibunya dengan tangannya sendiri, karena telah membuatnya terkutuk dan membuat Siddharth dipermalukan oleh tetangga-tetangganya. Dan setelah itu Siddharth memerintahkan Tara untuk pergi dari hadapannya dan tidak ingin lagi melihat wajahnya lagi. Di malam harinya, Siddharth pergi ke sebuah rumah yang merupakan misi yang selanjutnya, yang terdapat seorang pria yang bernama Arjun Goswami yang berusia 45 tahun yang sangat idiot secara intelektual. Dan kini misinya adalah untuk melumpuhkan semua keamanan untuk mengambil kartu yang merupakan kunci kamarnya. Kemudian masuk ke dalam kamar untuk menghancurkan laptop serta dokumen-dokumen yang terdapat di kamar tersebut. Dan setelah itu pun Siddharth meluncurkan aksinya. Sesampainya di kamar, Siddharth kemudian memukul wajah Arjun lalu mengikatnya di kursi.
Arjun kemudian bertanya seraya menjelaskan, apakah kau seorang pemain dalam permainan itu? Karena aku telah mengetahui semua mengenai permainan tersebut. Yang mana setiap orang pasti memiliki sisi gelap ataupun kesalahan termasuk aku. Dan setiap pemain akan keluar menjadi penjahat ataupun mayat, ungkap Arjun. Siddharth kemudian menghancurkan laptopnya lalu memaksa Arjun untuk menceritakan semua mengenai permainan tersebut. Namun Arjun tidak mau memberitahunya dan akhirnya Siddharth pergi karena tugasnya sudah selesai. Di saat Siddharth hendak pergi, tiba-tiba saja pria misterius tersebut menghubungi Siddharth, yang mana Siddharth harus mengambil sebuah pistol yang berada di dalam laci lalu membunuh Arjun agar misinya komplit. Namun Siddharth tidak ingin melakukan hal tersebut karena ia tidak pernah sama sekali membunuh orang. Pria misterius tersebut kemudian mengatakan, tidak apa jika kau tidak ingin melakukannya, karena masih banyak pemain yang ingin menyelesaikan misi tersebut. Dan kini aku telah mengetahui identitasmu mengenai pembunuhan. Kakekmu yang bernama Surya Narya, serta ibumu Archana, dan pembunuhan di waktu itu. Dan setelah itu pria misterius itu mengancam akan mengungkapkan identitasnya jikalau Siddharth tidak mau mengambil pistol tersebut. Terlihat Siddharth tidak mempunyai pilihan lain lalu pergi ke kamar Arjun lalu menodongkan pistol ke arah Arjun. Namun tiba-tiba saja ibu Arjun datang lalu berkata, anakku memang pernah berbuat jahat kepadamu. Namun sebelum kau membunuh putraku, maka kau harus membunuh ibunya terlebih dahulu, ujar ibunya Arjun. Dan di saat itu pun ternyata Siddharth pergi meninggalkan mereka berdua karena tak kuasa ingin membunuh mereka berdua. Setelah itu beberapa orang yang diutus dari pusat game tersebut yang ditugaskan untuk membunuh Siddharth karena misinya kini gagal. Siddharth kemudian bersembunyi untuk menghindari tembakan agar tidak tewas di saat itu juga. Namun tiba-tiba saja orang itu berhenti menembaki Siddharth. Di samping itu juga Siddharth mendapatkan pesan bahwa tugasnya sudah selesai dan mendapatkan bonus 5 juta. Dan tak lama kemudian Tara datang mengendarai mobil lalu mengajak Siddharth untuk pergi dari tempat tersebut. Siddharth dan Tara kemudian berhenti di sebuah tempat karena Tara ingin menceritakan sesuatu, yang mana Tara lah yang telah membunuh Arjun dengan atas nama Siddharth agar misi dalam permainan bisa cepat berakhir. Sontak Siddharth kaget dan marah karena Tara telah membunuh Arjun, dan di samping itu juga Tara juga telah mengetahui permainan tersebut. Tara kemudian menceritakan bahwasanya ia sangat kasihan karena Siddharth telah dipecat dari perusahaannya. Kemudian Moksha dan Rahul telah mengkhianati Siddharth walaupun kini Siddharth masih memaafkan kelakuan Moksha. Dan di sisi lain ketika Tara ingin meminta maaf kepada Siddharth, tak sengaja ia mendengar percakapan dengan seseorang mengenai permainan tersebut. Namun tiba-tiba saja pria misterius itu menghubungi lalu mengatakan bahwa kini tugasnya tinggal satu lagi dan yang terakhir. Siddharth kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin bermain lagi dalam permainan tersebut dan ingin menjalin hubungan dengan seseorang karena kini ia telah menemukan jodoh yang setia menemani dirinya. Dan ternyata pria misterius tersebut adalah Madan Mohan, yang merupakan seorang psikiater terkenal dengan pendekatan yang tidak konvensional yang telah mengetahui mengenai identitas Siddharth, kakeknya Surya Narya beserta pembunuh di waktu itu, dan yang telah membuat game psikolog tersebut. Keesokan harinya Madan Mohan beserta timnya sedang mencari-cari Siddharth yang telah menghilang. Madan Mohan kemudian mengatakan bahwasanya Siddharth adalah pemain paling penting dalam permainan tersebut. Dan setelah itu Madan Mohan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Siddharth beserta Tara. Di sisi lain Siddharth dan Tara telah bersembunyi dan bertempat tinggal di sebuah villa. Siddharth kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi pemain dalam permainan tersebut karena sangat merugikan sekali. Terlihat Siddharth dan Tara bersenang-senang dan menghabiskan waktu berdua di dalam villa tersebut, dan pastinya hubungan mereka tidak akan mengecewakan karena Tara ingin bersama dengan Siddharth karena cinta bukan harta. Beberapa hari kemudian di saat Siddharth dan Tara sedang duduk bersantai berdua, tiba-tiba saja ada sebuah besi yang melayang ke arah mereka berdua dan ternyata anak buah Madan Mohan yang telah datang untuk menangkap mereka berdua karena Siddharth sudah tidak login dalam permainan tersebut. Siddharth kemudian menghabisi mereka dengan sangat tangguh untuk menyelamatkan dirinya dan Tara. Dan setelah itu, anak buah Madan Mohan kabur karena telah dihajar habis-habisan oleh Siddharth. Setelah itu Siddharth menghubungi Madan Mohan untuk memberitahu bahwa Siddharth tidak ingin bermain lagi, dan agar Madan tidak mencari-cari dia lagi karena membuat Siddharth semakin stres. Madan Mohan kemudian mengatakan, bila memang itu keputusan kamu ya tidak apa, tapi kamu harus menerima akibatnya sendiri nanti, ungkap Madan. Setelah itu Tara mengobati luka yang berada di punggung Siddharth karena terkena tebasan pisau. Dan setelah itu Siddharth menceritakan kisah yang sebenarnya bahwa Siddharth bukanlah Siddharth yang sekarang.
Di waktu kecil, di desa Ramacandrapuram, Siddhartha hidup bersama ibunya yang bernama Archana dan kakeknya karena ayahnya sudah lama meninggal dunia. Saat Siddhartha masih kecil, di saat itu ibunya sangat menyayangi dengan penuh kasih sayang yang amat berharga. Namun di saat itu Siddhartha telah mendengar bahwa ibunya akan menikah lagi dengan orang luar negeri. Dan setelah itu Siddhartha meminta agar ibunya berjanji tidak meninggalkannya seperti ayahnya dulu. Beberapa hari kemudian Siddhartha diberitahu oleh temannya bahwa ibunya akan menikah dan pergi dari desa tersebut. Sontak Siddhartha langsung bergegas lari untuk bertemu dengan ibunya yang ingin pergi meninggalkan dirinya. Namun Siddhartha tidak bisa menemui ibunya karena ibunya sudah terlebih dahulu meninggalkannya tanpa pamit kepada Siddhartha. Terlebih Siddhartha menangis dan termenung karena kedua orang tuanya telah meninggalkannya di saat yang tidak tepat. Dan semenjak itulah Siddhartha sangat membenci ibunya yang kini tidak menyayanginya lagi. Di saat ibunya menelpon Siddhartha kemudian mengatakan bahwa dirinya akan membunuh ibunya jika bertemu di suatu hari nanti. Dan sejak saat itulah Siddhartha tumbuh besar dengan mempunyai dendam terhadap ibunya namun dilampiaskan kepada orang lain juga. Siddhartha selalu termenung sembari meminum alkohol agar menenangkan pikirannya. Dan di suatu hari kakeknya mengatakan bahwa semua penduduk desa kini takut kepada Siddhartha yang suka melukai orang. Spontan Siddhartha langsung melemparkan gelas lalu mengatakan, gara-gara wanita itulah yang telah membuat keluarganya dirundung kemaluan. Akan ejekan serta caci maki penduduk desa, ungkap Siddhartha. Namun kakeknya sangat sabar mengurus dan membesarkannya walaupun selalu membangkang. Di malam harinya di saat Siddhartha sedang jalan-jalan untuk mencari udara segar, di saat itulah teman Siddhartha mengejek Siddhartha bahwasanya ibunya telah kawin lari pergi meninggalkan dirinya. Siddhartha kemudian mengejar temannya itu lalu menghajarnya dengan menggunakan palu hingga tewas. Dan di saat itu pun kakeknya telah melihat kejadian tersebut yang membuat kakeknya tidak menyangka. Kakeknya kemudian memerintahkan Siddhartha untuk pulang ke rumah di tengah hujan deras dengan menutupi badannya yang penuh darah dengan kain agar penduduk desa tidak mengetahui kejadian tersebut. Sedangkan kakeknya yang ada di suatu tempat tersebut untuk menggantikan posisi cucunya itu. Dan setelah itu kakeknya dibawa ke kantor polisi dengan kasus pembunuhan. Siddhartha kemudian mengatakan bahwa kakeknya kini sudah meninggal di saat di penjara karena serangan jantung. Yang kini Siddhartha hanya hidup sendirian tanpa kasih sayang siapapun. Sontak Tara sangat kaget dan prihatin atas kisah yang telah dilewati oleh Siddhartha. Sampai saat ini yang mana telah meninggalkan begitu banyak kenangan kesedihan serta caci makian yang dilontarkan untuk Siddhartha. Di sisi lain Madan datang ke sebuah tempat yang terdapat anak buahnya yang sudah menunggu. Madan kemudian memarahinya karena tidak berhasil menjalankan tugasnya untuk menangkap ataupun membunuh Siddhartha. Madan kemudian menghajar anak buahnya sebagai pelajaran ataupun hukuman karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Yang mana anak buahnya sangat kapok karena tidak menjalankan perintah bosnya dengan baik. Sementara itu Siddhartha sedang mencari Tara yang tiba-tiba saja menghilang. Siddhartha kemudian masuk ke kamar yang mana Siddhartha menemukan tas Tara yang berisi obat beserta resep obat yang selalu ia konsumsi dari dokter spesialis psikologis yaitu Madan Mohan. Siddhartha kemudian menemukan alamat letak kliniknya Madan Mohan di Google Maps. Namun tiba-tiba saja Siddhartha masuk ke dalam aplikasi game yang telah dimainkan itu, yang mana game tersebut memerintahkan Siddhartha agar masuk ke dalam game itu lalu memerintahkan untuk menghidupkan handphonenya. Setelah itu Madan Mohan menghubungi Siddhartha lalu mengatakan bahwa Siddhartha harus masuk ke dalam gamenya lagi jika kekasihnya yaitu Tara ingin selamat. Siddhartha kemudian memilih untuk mengikuti permainan tersebut, namun kini demi Tara melainkan bukan untuk uang. Dan setelah itu Madan Mohan sangat gembira dengan akting yang telah dilakukan oleh Tara yang kemudian membuat rencananya berhasil. Dan ternyata Tara telah bekerja sama dengan Madan agar Siddhartha mencintai Tara, dan di samping itu juga Madan telah membuat kesepakatan dengan seorang untuk merancang game tersebut. Alright, let's get to work. Keesokan harinya Siddhartha pergi ke klinik Madan Mohan untuk menanyakan mengenai pasiennya yaitu Tara. Madan kemudian mengatakan bahwa Tara bercerita kalau dirinya tidak pernah mempunyai perasaan ataupun cinta kepada siapapun. Sontak Siddhartha marah karena selama ini Tara hanya membohongi Siddhartha saja, dan setelah itu Siddhartha pergi dari klinik tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba di klinik tersebut Madan kemudian memerintahkan Tara untuk melakukan rencana yang terakhir untuk membunuh Siddhartha. Namun Tara menolak untuk melakukannya karena Tara sangat mencintai dan menyayanginya sejak saat itu. Tara kemudian meninggalkan klinik itu untuk menceritakan semua rencana yang dibuat oleh Madan kepada Siddhartha. Terlihat Siddhartha sedang duduk termenung memikirkan mengenai Tara. Tak lama kemudian Tara menghampiri Siddhartha yang berada di kamar mandi untuk menceritakan semua rencananya Madan. Namun di saat itu Siddhartha malah menenggelamkan Tara ke bak mandi karena telah membohongi dirinya, yang mana Arjun sebenarnya belum tewas
karena Tara telah menipunya agar Siddharth semakin mencintainya dengan modus membantu Siddharth. Di samping itu juga Tara telah bekerja sama dengan orang yang membuat permainan tersebut yang ternyata Tara lah terduga telah membocorkan semua alamat serta gerak-gerik Siddharth. Tara kemudian mengatakan kalau dalang di balik permainan tersebut yaitu ibunya, karena ibunya menginginkan Siddharth berubah menjadi anak yang selalu berbuat yang baik dan bisa mengendalikan emosi yang bisa mengakibatkan orang lain pun ikut merasakan rasa sakitnya. Yang mana Tara adalah pasien Dr. Madan, seorang psikologis yang termasuk dalang dalam permainan tersebut untuk membantu ibunya Siddharth. Sontak Siddharth kaget karena tidak percaya kalau ibunya adalah dalang di balik permainan tersebut. Siddharth kemudian menghubungi Madan untuk meminta penjelasan mengenai permainan tersebut dan ibunya. Dan setelah itu Madan mengirimkan lokasi di mana ibunya berada. Di sisi lain terlihat Madan dan Archana sudah menunggu akan kedatangan Siddharth. Archana sangat senang karena akhirnya putranya Siddharth sudah berubah seperti yang diinginkan oleh Archana. Oh, he should be here any minute. Dan tak lama kemudian Siddharth datang untuk menemui Archana karena sudah sekian lama baru bertemu. Namun di saat itu Siddharth menodongkan pistol ke arah Archana yang sepertinya Siddharth masih mempunyai rasa dendam sedikit. Sontak Archana langsung mengambil pistol tersebut lalu mengarahkan ke kepalanya untuk bunuh diri. Di saat itu Tara telah menjelaskan kepada Siddharth mengenai ibunya yang mana ibunya pergi ke klinik psikolog Madan Mohan untuk menceritakan mengenai kelakuan putranya yang sangat tidak baik. Yang di saat itu Archana menikah karena untuk membahagiakan Siddharth yang sudah lama ditinggalkan ayahnya. Namun semua harapan Archana hancur karena sikap Siddharth semakin hancur setelah Archana meninggalkannya karena kasih sayang serta cinta seorang ibu sudah hilang untuk anak yang masih kecil. Dan dengan begitu Archana telah meminta kepada Madan untuk merubah Siddharth untuk menjadi pejuang ataupun menjadi seorang petarung. Karena di saat Archana pulang kampung untuk melakukan bisnis, di saat itu Archana melihat Siddharth yang seperti pecundang dan akhirnya kini Siddharth sudah kembali normal untuk mengendalikan emosinya dan tidak akan marah lagi terhadap ibunya. Dan itu semua berkat Tara yang menjadi pemeran utama untuk meluluhkan hatinya serta membuat Siddharth menjadi jauh lebih baik. Yang ternyata Siddharth telah membuang pistol yang dipegang oleh Archana karena tidak ingin melihat ibunya yang sangat menyayanginya itu mati di hadapan Siddharth. Dan akhirnya Siddharth dan Archana menjalin hubungan lagi sebagai seorang ibu dan anak. Namun tiba-tiba saja Madan mengatakan bahwa ia akan membunuh Siddharth karena di waktu itu Siddharth lah yang telah membunuh putranya. Dan sebenarnya Madan yang telah membunuh ayahnya, Archana, saat di dalam penjara. Untuk melampiaskan kematian putranya, namun itu belum terbayar. Karena yang diinginkan Madan adalah membunuh Siddharth, dengan itu hutangnya akan lunas. Setelah itu Madan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Siddharth di saat itu juga. Terlihat Siddharth menghabisi anak buah Madan Mohan dengan santuy dan sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan akhirnya tinggal Madan saja yang masih tersisa yang belum dihabisi oleh Siddharth. Namun Madan menantang Siddharth karena misi terakhirnya adalah melawan Madan sebagai target yang terakhir. Yang mana mereka berdua bertanding dalam memasang pistol rakitan dalam waktu 30 detik. Yang di saat itu Siddharth telah menggunakan semua kemampuannya dalam merakit pistol tersebut dan akhirnya pun Siddharth yang memenangkan permainan tersebut. Lantas Madan tidak terima lalu menodongkan pistolnya ke arah Archana. Namun tiba-tiba saja sebuah gas yang ditangkringi burung terbang ke arah lampu yang besar, sehingga lampu tersebut jatuh tepat ke arah Madan, sehingga Madan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah itu Siddharth dan Tara akhirnya bersatu menjalin sebuah hubungan. Sementara itu Siddharth dan ibunya juga kini telah menjalin sebuah keluarga yang sangat harmonis lagi. Beberapa hari kemudian ada seorang wanita yang berada di dalam mobil yang dipenuhi asap. Yang ternyata Siddharth telah melanjutkan proyek game psikologinya itu bersama dengan Tara. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Game On. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.